Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-36 sampai 39. Roma 8 ayat 36 sampai 39. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tetap Hidup Dalam Kasih Tuhan, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, melalui Tuhan Yesus, Allah telah memenangkan dunia. Kuasa si iblis atas umat manusia dihancurkan oleh salib Tuhan Yesus. Di Kolose 2 ayat 13-15 dikatakan, kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tuhan Yesus sudah menang atas segala sesuatu dalam hidup kita, dan kita hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Salah satu bagian favorit saya dari Alkitab adalah Roma 8 ayat 37-39 yang menyampaikan bahwa kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Apapun yang ada di dunia tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Kita sudah diberikan kemenangan atas musuh dan semua rencana jahatnya. Tapi walaupun kita sudah memperoleh kemenangan tersebut,
si iblis akan terus berusaha untuk membawa kita kembali kepada dosa. Karena itu kita tetap harus memelihara kemenangan itu setiap hari, dan menjadi tugas kita juga untuk membantu orang lain melakukan hal serupa. Kita membutuhkan satu sama lain, supaya bisa mengalami kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Alkitab mengingatkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita, bergabung dalam persekutuan, penyembahan dan peperangan rohani. Jadi kita harus saling menolong satu sama lain, dan berjuang untuk menghidupi kemenangan di dalam Kristus. Alkitab menegaskan bahwa kekudusan itu harus diusahakan, dan kita harus mengusahakannya bersama-sama. Misalnya saat kamu melihat seorang kakak atau adik bergumul dengan godaan, bantu mereka melalui doa, berbagilah dengan mereka. Sampaikan bahwa Tuhan punya rancangan yang besar atas hidup mereka. Berdirilah bersama mereka di tengah situasi dan kondisi apapun itu. Tetaplah bersama mereka melewati peperangan itu, sampai mereka mengalami kemenangan atas godaan yang mengikat hidup mereka. Atau jika kamu mengalami sebuah pergumulan, mulailah terbuka dengan orang-orang lain yang kamu percayai, dan mintalah bantuan mereka. Kamu tidak harus berjuang sendiri menghadapi pergumulanmu. Ada orang lain di sekitarmu yang dengan penuh kasih mau menolongmu. Sahabat Suara Kasih, kita hanya memerlukan kasih Tuhan untuk bisa menang menghadapi setiap pergumulan hidup kita, karena Tuhan Yesus sendiri telah menyediakan kemenangan itu. Seperti Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita renungkan, jadi kerjakanlah pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini dengan kasih. Berjuanglah supaya orang-orang di sekitarmu juga melakukan hal yang sama, sehingga kita tetap hidup dalam kasih, yang membawa kemenangan bagi kita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa.
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.